Oke guys, selamat datang di channel Devendra. Di video kali ini saya nge-review iPhone 15 Plus ya guys. Jadi yang kemarin tuh iPhone 15 Basic, yang ini yang 15 Plus. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi iPhone sekarang kenapa banyakan yang pink ya guys ya. Tuh, ini yang warna pink, dan sorry banget kalau warnanya kurang jelas ya saya, karena ini lightingnya agak, settingan lightingnya agak kurang bagus ya saya ya, makanya kenapa ya gambarnya ya, videonya kayak begini. Ya, itu nggak apa-apa lah ya, yang penting kelihatan. Ya, jadi kali ini saya akan membahas tentang si iPhone 15 Plus. Ya, ini saya beli seharga 9 juta ya guys ya. 9 juta 400 atau 300 ya, itu seperti itulah. Nah, jadi untuk iPhone 15 basicnya saya jual seharga 8,5. Kemarin saya beli 88, saya jual seharga 8,5, dan saya beli lagi ini ya, nambah sedikit ke ini. Kenapa saya lebih milih iPhone yang seri Plus ketimbang yang regular? Karena untuk yang regular itu sangat kurang nyaman dipakai ya. Pertama, mungkin sebagian orang suka HP yang layarnya kecil. Ya, saya akui memang kalau misalnya buat dibawa-bawa bagusan HP yang kecil sih layarnya ya kan. Cuma untuk penggunaan jangka panjang, HP layar kecil itu bener-bener nggak nyaman banget, karena ya gitu deh, gampang panas, kemudian baterainya juga cepat habis. Apalagi akhir-akhir ini di cuacanya di tempat saya ini di Kabupaten Berau ya, Kalimantan Timur, ini panasnya luar biasa, dan habis itu tiba-tiba hujan. Pokoknya cuacanya gitu aja terus setiap hari guys, panas hujan, panas banget, habis itu hujan, baru hujannya bentar aja berapa detik, habis itu panas lagi. Intinya begitulah cuaca di tempat saya ini, seperti itu guys. Dan ketika saya bawa untuk iPhone 15 basic itu, saya bawa ke tempat yang panas ya kan, panas-panasan gitu. Waktu itu terakhir kali kayaknya bulan pas lebaran apa bulan puasa ya, saya lupa. Saya beli yang 15 basic itu, lupa saya guys, habis lebaran kayaknya dah. Ya, habis lebaran. Dan itu pas saya pakai sore, kayaknya sore malam malah kayaknya saya pakein host, nyalain, terus saya buat hotspot adik saya. Itu wah gila angetnya, itu kerasa banget guys kalau di layar kecil. Dan ya, sekali lagi di baterai ya. Nah, ngomong soal baterai, untuk iPhone yang ini dengan harga ya hampir ya 9 juta lebih, mau 9,5 jutaan, ini baterainya servis guys ya. Ya, untuk jeleknya, untuk HP keluaran terbaru baik itu iPhone atau bahkan sekarang Android pun kayak gitu, ngikut-ngikut, entah ya siapa yang ngikut ya. Intinya untuk baterai health ini yang ikut itu si Android. Dia baterai health, dia sekarang ada baterai healthnya ngikutin iPhone. Nah, untuk siklus saya nggak tahu yang mana yang ngikut, karena untuk di iPhone juga baru ada muncul yang namanya jumlah siklus seperti ini. Di beberapa HP Android itu macam berbeda-beda namanya, ada yang cycle, macam-macam lah jumlah, apalagi saya lupa, pengisian daya atau bagaimana. Intinya itu siklus itu apa sih, jadi jumlah berapa kali dia dicas dari 0 sampai 100%. Jadi kalau misalnya kalian ngecas HP dari 30% ke 100%, itu belum terhitung satu, kecuali kalau kalian ngecas dari 0 sampai 100 baru dia terhitung satu siklus seperti itu. Jadi jumlah siklus ini menentukan dari kapasitas baterai health ya. Jadi kalau misalnya di Poco kemarin itu siklus saya itu sekitar 120 atau 130, itu dia baru berkurang 1% ya, 99%. Itu saya jual kemarin dengan kondisi seperti itu, dan ya masih mulus juga HP-nya. Itu laku 47 kemarin di counter ya, wajar ya, murah guys ya. Kemudian ya di HP ini juga ya gitu deh, semua Android juga ngikut ada siklusnya. Kemudian ya ini juga ada gitu. Tadi kalau misalnya kita ganti baterai, saya belum pernah, saya masih penasaran nih, kalau misalnya ini HP diganti baterai, apakah jumlah siklusnya ini tetap ada, baterai health-nya ya tetap ada sih biasanya. Kalau untuk di iPhone tuh, kalau misalnya kita ganti baterai, itu kapasitas atau baterai health-nya itu tetap kelihatan. Cuma untuk jumlah siklus, kemudian tanggal produksi sama penggunaan pertama, ini saya nggak tahu apakah tetap muncul yang baru atau kayak di reset gitu, kayak kita habis beli HP baru, kemungkinan ya.
Saya belum pernah nyoba ganti baterai di HP iPhone 14 ke atas, karena kemarin terakhir saya ganti baterai itu di iPhone seri 12 ya. Karena pas saya ganti itu ya baterainya tetap muncul kalau di iOS 18.6 ke atas ya, iOS 26-an lah. Ya iOS 18.6 ke atas ya, nggak lupa ya. Ya iPhone 18, iOS 18 pokoknya itu udah support kita ganti baterai, dia baterainya tetap muncul, cuman memang ada pesan baterai penting. Dan di beberapa baterai itu bisa disembunyikan sebagai telah digunakan gitu, atau Genie ya, seperti itu. Dan itu harus pencet prepare and finish repair ya, seperti itu. Harus pencet itu supaya nanti notif dari baterai penting, baterai tidak diketahuinya itu nanti hilang, seperti itu sih. Itu pun harus pakai breather pack kalau nggak salah. Dan ini untuk HP yang kayak gini saya nggak tahu nanti apakah bagaimana. Untuk kualitas kamera, saya kan bahas tentang kualitas kamera dan juga kualitas video. Untuk rekaman video dan kualitas kamera ini sama aja speknya. Dia tetap support Dolby Vision untuk foto, kemudian rekaman video. Untuk cinematic mode ya kan, video, foto, kemudian fitur portrait-nya juga ada, pano sinematiknya juga ada tuh, cinematic mode ya. Ini juga ada, dan ini HDR juga kayaknya nih, soalnya agak terang ya videonya. Cinematic ini keren sih, jadi dia bisa ngeblurkan belakang objek gitu guys ya, bagi kalian yang belum tahu itu cinematic. Untuk slow-mo ini nggak support HDR karena jadi redup layarnya. Untuk selang waktu juga nggak support. Yang support itu cinematic, ini jadi terang video, jadi terang, foto agak redup dikit. Tapi ini tetap support HDR. Untuk potret, nah seperti itu. Dan ini potretnya bisa diatur-atur, entah itu di kamera maupun nanti udah di galeri HP iPhone kalian itu masih bisa diatur seperti itu. Kemudian fitur-fiturnya sih sama-sama aja kayak iPhone 15 basic ya, iPhone 15 Plus ini ya. Dan ya ini untuk kondisinya kayak gini ya guys ya tuh. Aduh, orangnya nggak mau kurang pokoknya, aduh susah ya. Bener-bener nggak mau kurang nih orangnya, kacau. Bener-bener kayak kelahi kita ibaratnya sama yang jual ya, kayak saya kalah mulu pokoknya. Kalah argumen. Ini kalian bisa lihat ya, nggak apa-apa sih ya kalau misalnya ndak untuk dijual lagi sih, ini oke lah ya kan. Saya juga udah pakai beli casan Rogin kemarin pas saya beli iPhone 15, saya langsung beli casan Ugreen yang Type C. Makanya kenapa saya nggak ambil yang 14 Pro Max, katanya si David kemarin di review, bukan kemarin di reviewnya, kemarin baru saya tonton reviewnya. Itu untuk iPhone 15 Plus sama 14 Pro Max itu harganya katanya mahal, beda 200-300 mahalnya kalau nggak salah ya. Mahalan sih 14 Pro Max masih sedikit katanya sih gitu. Dan saya tetap milih yang 15 basic, 15 Plus ya, karena saya udah terbiasa pakai Type C. Dan ya 14 Pro Max kan masih pakai Lightning, dan itu ya udah ketinggalan zaman gitu kan, pakai Lightning. Itu sih saya lebih milih itu sih sebenarnya daripada promotion gitu kan. iOS versinya juga yang dia bakal dapat update yang lebih pendek gitu ketimbang yang seri 15 juga gitu kan. Jadi saya milih yang tetap 15 walaupun belum promotion. Sebenarnya promotion yang nggak ngaruh-ngaruh amat sih, selagi kalian udah biasa pakai yang layar 60 Hz sih oke-oke aja ya. Mungkin kalau misalnya baterai health-nya udah di bawah 80, memang itu bakal makin sedikit patah-patah sih ketimbang kalian pakai yang baterai health masih 100. Jadi sih menurut saya kalau mau lebih smooth pakai yang seri 15 Plus atau yang basic kan, intinya yang nggak pakai promotion, lebih baik kalian ganti baterai health aja lah. Jadi 60 Hz-nya bakalan optimal ketimbang kalian pakai yang baterai health di bawah 80. Kalau untuk saat ini HP ini pun untuk 60 Hz-nya masih smooth kok. Kalian bisa lihat sendiri di video ini saya rekam di 60 fps tuh. Ya, kemudian saya akan bahas sedikit tentang layar, entah apa cukup ya waktunya guys ya. Ini saya akan bahas tentang layar, tapi sebelum itu saya bahas dulu tentang sedikit drama dari HP ini. Dan saya akan nanya pendapat kalian nih bagaimana ya. Jadi saya kemarin baru beli HP ini
ya kan. Itu masih nggak ada masalah tuh. Saya pulang dan ketika sampai rumah ini kan HP dari sananya memang belum di reset, udah di reset mungkin sama orangnya, cuma masih dipakai-pakai bentar mungkin buat dicek-cek nanti sama orang-orang yang mau beli nanti gitu kan. Udah di reset tapi gitu sama orangnya, tapi cuman saya lihat beberapa itu sudah ada fotonya, mungkin orang yang mau belinya itu mungkin udah moto mungkin ya kan, moto-moto buat ngetes kameranya gitu, kata kok kurang kameranya jadi tidak jadi beli gitu. Dan setelah saya cek-cek memang untuk galerinya itu udah ada beberapa foto, dan kemungkinan itu customer pelanggan yang nggak jadi beli kemungkinan ya. Dan yaudah pas sampai saya pulang, saya lihat kok saya setup. Nah, saya mau ngelogin iCloud saya yang kemarin, cuman ada masalah. Ternyata kartunya itu saya nggak tahu, kartu yang untuk verifikasi iCloud saya itu entah di mana ya. Jadi saya sampai rumah itu saya kebingungan buat daftar iCloud ya. Jadi saya daftar iCloud baru dan buat iCloud baru juga. Dan ya lama banget saya buatnya. Saya harus buat akun Gmail dulu, verifikasinya juga luar biasa sulit karena saya nggak ada HP Android lain kemarin ya kan. Jadi itu harus pakai Android. Kalau misalnya kita buat akun Google pakai perangkat lain selain Android, itu nggak tahu kenapa itu harus verifikasi tambahan yang ribet banget. Dan akhirnya saya coba daftar pakai HP teman saya, akhirnya bisa. Dan saya daftar Gmailnya, akun Google-nya udah jadi, saya langsung buat iCloud. Ya udah jadi. Tapi abis itu pas saya ingat-ingat lagi soal kartu saya ini, kok saya bingung taruh di mana kartu utama saya itu yang ada verifikasi iCloud-nya itu. Ternyata itu kartu masih ada di HP 15 basic yang kemarin saya jual. Rupanya masih di dalam situ guys kartunya. Dan akhirnya ya saya minta lagi, besoknya saya kesana lagi dan ambil kartunya. Dan ya udah, ini saya udah pakai iCloud saya yang lama ya, seperti itu. Ya, jadi sebelum saya pakai iCloud yang lama, itu masih saya pakai iCloud yang baru, yang saya baru buat waktu itu ya. Namun ada kejanggalan setelah saya install beberapa aplikasi, nggak tahu kenapa itu notif dari aplikasinya ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Sekarang ini udah kelihatan ya, dan untuk di jendela pemberitahuan, untuk di panel notifikasi ini udah rame untuk notifikasinya. Dan waktu itu sepi banget guys, pas pertama saya setup install aplikasi itu sepi banget. Jadi aplikasi ini kayak nggak mau ngeluarin notifikasinya, padahal saya cek settingan mode jangan ganggu. Jadi kayak misalnya silentnya ini udah berapa kali saya ketek berapa kali, masih tetap tidak ada notifikasi. Saya ketek lagi, tidak ada. Saya berapa kali ngetek, saya kira kan mungkin karena ininya gitu ya kan, karena mode silent gitu, tapi tetap tidak ada muncul notifikasi sama sekali. Saya cek settingan pun semuanya udah diizinkan, udah hidup semua notifikasinya. Nah saya bingung lah, ini kenapa HP ini gitu ya, bilang ini HP baru di reset, tapi saya belum reset di situ. Saya itu memang udah lama di reset sama yang beli HP gitu ya kan, yang jual HP ya di counter itu. Orang counternya udah lama reset, dan apakah ini bug atau harus di reset gitu kan. Jadi ya udahlah, saya coba buat reset HP-nya. Jadi pada waktu itu saya ceritain nih guys, itu notif yang masuk itu cuman YouTube dari sekian banyak aplikasi yang saya install. Saya coba buat install Telegram, Shopee, kemudian WA. Itu awal-awal tuh bener-bener sepi banget guys. Saya install Facebook, Instagram, sama WA, sama TikTok. Notifikasi yang muncul itu pertama kali itu cuma YouTube, jadi yang lain tuh bener-bener nggak ada. WhatsApp pun nggak ada. Namun setelah beberapa menit kemudian itu saya otak-atik dan lain-lain, itu masih saya tunggu, masih saya otak-atik ya, karena saya kebingungan, masih belum ada notifikasi sama sekali. Jadi yang cuma muncul notifikasi itu cuma YouTube, lagi-lagi itu cuma YouTube doang, dan itu nggak ada suaranya guys. Nah habis itu ya udah, mungkin ini bug software, coba saya reset dulu. Jadi saya reset sendiri HP-nya. Setelah di reset malah makin sepi guys, nggak ada notifikasi sama sekali. Bahkan yang tadinya di YouTube ada notifikasi, jadi nggak ada sama sekali muncul. Nah setelah saya install semua aplikasi, tibalah langsung ting, ada orang ngechat, langsung masuk guys notifikasinya.
WA muncul bunyi, ya kan, langsung muncul di sini notifikasinya, ting. Nah, ya udah, saya udah mulai lega nih. Wah, ini ada satu aplikasi yang udah muncul notifikasinya, bisa pakai notifikasi gitu. Berfungsi notifikasinya. Saya udah setting sana sini, tetap nggak ada perubahan, nggak ada notifikasi, masih sepi gitu. Nggak lama kemudian, habis itu bertahap, habis WA, habis itu apa ya, saya lupa. Messenger bunyi, ya, Messenger bunyi. Nggak lama habis itu lupa kok. YouTube akhirnya ada notifikasinya lagi walaupun tidak ada suaranya ya. Habis itu terakhir Shopee di pagi hari itu akhirnya Shopee bunyi, terus saya install Messenger pun akhirnya bunyi, dan akhirnya sampai sekarang muncul hampir semua notifikasi di aplikasi yang saya udah install di iPhone ini muncul. Tapi sampai sekarang masih ada satu aplikasi yang benar-benar nggak ada muncul sama sekali ya. Jadi ini Facebook ya, bahkan sampai sekarang ini belum ada ya. Ini kalian bisa lihat, ini notifikasinya ada berapa, kalian bisa cek 6 ya, 3, kok jadi 3 tuh. Nah itu YouTube kalian lihat tadi muncul notifikasinya tapi nggak ada suara. Nah ini sampai saya post di grup iPhone ya, ada yang bilang bypass HP-nya, tapi banyak juga yang ngasih tahu kalau HP bypass itu begini-gini, nggak bisa di iOS 26.3 bla bla bla. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya sih kemungkinan sih memang bukan bypass, cuman ya nggak tahu lagi ya guys ya. Nanti akan saya coba update aja, siapa tahu nanti ya benar-benar 100% normal gitu. Karena di sini memang notifikasinya udah bisa, cuman kayak sedikit agak ke filter, walaupun bisa di beberapa aplikasi kayak nggak semua notifikasi muncul. Jadi misalnya dari 53 notifikasi di Shopee yang muncul di sini cuma berapa nih? Cuma 11. Coba di sini berapa? Di sini 53 tuh. Ini Instagram 1. Ya Instagram itu awalnya Instagram langsung bisa ya Instagramnya guys ya, cuman tetap kayak ada filternya sedikit, masih ada, nggak semua notif muncul gitu. Nah yang saya heran sampai sekarang masih FB nih, bener-bener sepi, padahal di sini ada notifikasi, tapi dia nggak pernah bunyi sama sekali notifikasinya. Ya suara tung tung gitu. Jadi jendela yang di sini pun nggak muncul Facebook sampai sekarang guys. Menurut kalian ini apa? Apakah ini bypass? Kalau dibilang bypass nggak mungkin. Saya tanya orang konternya, katanya mungkin bug software gitu kan. Katanya juga nggak, saya tanya apa ini bypassan ya mas, saya takutnya bypassan ya, katanya orangnya nggak mungkin mas bypassan, soalnya iBox ini nggak bisa di bypass ya. Ini iBox ya tuh. Dan yang makin saya bikin kaget, saya nggak tahu apakah memang cuma di seri plus aja yang bisa begini. Jadi di nomor model ya, nih di nomor modelnya ini kan MIUI 103 PAA, jadi ini iBox. Pas saya pencet ini muncul beginian. Perasaan seingat saya di iPhone 15 itu pas dipencet kayak gini, ini nggak ada perubahan sama sekali. Yang ini perasaan saya ya, saya nggak tahu ya, saya lupa. Kemungkinan sih begitu. Dan ya sampai situ aja Yogika aja guys. Kayaknya sekian dulu untuk sedikit review ini HP, dan untuk review soal lain, dan kita perbandingan antara Android gitu, entah layarnya atau kameranya dan lain-lain, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Dan saya akan bandingkan guys sama satu HP yang saya punya lagi, yaitu Android satu aja guys, Android saya guys. Yang lain saya udah jual gara-gara buat meminang ini HP pink, aduh makanya saya pakai yang ini nih biar agak laki dikit. Oke guys, saya sekian dulu guys, kayaknya udah panjang banget ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.